Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan hingga hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang malu. Apa itu malu? Malu sebenarnya merupakan kemampuan kita untuk menghindari atau tidak melakukan sebuah kegiatan yang akan ujung dengan kegiatan yang negatif. Orang yang memiliki tingkat rasa malu yang tinggi merupakan orang yang berkepribadian atau berakhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu memiliki hubungan dengan hati. Kenapa saya katakan demikian? Jika seseorang sudah tidak memiliki lagi rasa malu, berarti hatinya sudah mati. Demikian pula jika orang itu memiliki rasa malu yang amat sangat tinggi, berarti hatinya masih hidup dan masih memiliki perasaan. Jangan heran bila kita bisa melihat orang yang sangat tidak malu melakukan maksiat kepada Allah. Itu karena ia tidak mampu lagi mengembalikan nilai-nilai kehidupan secara utuh, yang artinya hatinya sudah mati karena dia tidak punya lagi rasa malu. Bahkan malu terhadap Allah pun tidak. Apa perbedaan sikap malu dan sikap tersipu? Banyak orang yang salah paham bahwa malu itu berarti merendah ataupun tersipu. Akan tetapi sebenarnya di sana terdapat perbedaan yang amat mendasar antara malu dan tersipu itu. Tersipu, sebagaimana yang didefinisikan oleh pakar ahli jiwa, adalah sikap gagap yang dialami oleh seseorang karena kondisi tertentu. Seperti ketika seorang guru bertanya kepada muridnya, maka kita bisa melihat si murid tersebut gagap dan tidak dapat mengutarakan pendapatnya dengan jelas. Hal itu disebut dengan tersipu. Sikap tersipu disebabkan oleh kebodohan atau lemah kepribadiannya, sehingga ia menjadi pribadi yang rapuh dan sulit untuk mengutarakan pendapat. Akan tetapi malu mempunyai pengertian sebaliknya, karena malu itu sebuah refleksi dari kepribadian yang penuh percaya diri. Ia akan merasakan sebuah kepribadian yang bermartabat karena mampu menghindari perbuatan negatif. Sifat malu ini cenderung orang yang bisa memikirkan hal yang akan diucapkannya ini berujung dengan hal yang negatif atau tidak. Setelah kita mengetahui perbedaan antara malu dan tersipu, kita dapat menafsirkan berbagai pemahaman yang keliru selama ini. Misalnya, kita melihat hak seseorang itu dikurangi, tetapi ia tidak menuntut sesuatu apapun. Ketika kita tanya, "Mengapa kamu tidak menuntut hak kamu?" Maka dia menjawab, "Saya tersipu malu." Benar, ia tersipu, tapi dia tidak malu. Jika ia malu, pasti akan menuntut haknya, karena hak merupakan hal yang wajib kita pertahankan karena itu hak kita. Jadi mempertahankan hak bukanlah hal yang negatif, melainkan hal yang positif dan harus kita lakukan. Jadi ia bersifat tersipu, bukan bersifat malu. Ada sebuah hadis Rasulullah yang membicarakan akhlak malu, dan kamu akan mendapati diri kamu keluar dari kesalahan selama ini. Bahwa malu itu bagian yang penting dan integral dari akhlak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya,
Cabang iman itu terdapat 63 bagian, sedangkan malu itu bagian daripada iman. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 9, Muslim nomor 151, dan Abu Dawud nomor 4676. Bahwa iman itu terdiri dari 63 bagian. Barang siapa yang mengumpulkan seluruh cabang iman tersebut, ia akan menjadi seorang mukmin. Perlu kita perhatikan kembali bahwa Rasulullah tidak menyinggung cabang iman lainnya, akan tetapi beliau hanya menyinggung tentang malu saja. Dalil ini sangat penting bahwa malu akan dapat mengantarkan kita meraih cabang iman lainnya yang sebanyak 63 cabang tersebut. Jika kita mempunyai rasa malu, maka kita telah meraih sisa cabang iman lainnya. Dalam riwayat lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya iman itu mempunyai 63 bagian. Bagian tertinggi adalah mengucapkan kalimat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan rintangan di jalan. Adapun malu itu adalah bagian dari iman. Malu adalah bagian yang paling urgen dari keimanan. Marilah kita berintrospeksi diri. Apakah kita sudah memiliki akhlak malu tersebut atau belum? Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yang artinya malu itu mengandung kebaikan. Malu itu mengandung kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 156 dan Abu Dawud nomor 4796. Yang kedua, malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari hadis 5766 dan hadis riwayat Muslim hadis 155. Malu itu bagian daripada iman dan iman tepatnya di surga. Sedangkan buruknya akhlak itu bagian dari kekerasan hati dan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmizi hadis nomor 2009. Selanjutnya, malu dan iman keduanya tak terpisahkan. Jika salah satu dari keduanya terangkat, maka yang lainnya pun terangkat. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Musnad hadis 122. Beberapa hadis di atas berbicara seputar untuk siapakah kebaikan itu, untuk siapakah iman itu, untuk siapakah akhlak itu. Ternyata semuanya itu untuk orang yang mempunyai rasa malu. Sesungguhnya kita tidak dapat berbakti kepada kedua orang tua, bertaubat kepada Allah, melaksanakan ibadah haji, umrah, bersedekah, menjauhi kebohongan, atau berkeinginan kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita mempunyai rasa malu. Kita malu kepada Allah karena kita bergelimangan dosa. Lalu kita malu untuk berjumpa dengannya, berbakti kepada kedua orang tua, menghadaplah kepada Allah, bersedekahlah dan beristiqomahlah. Jika dicabut rasa malu itu, maka tunggulah saat kehancuran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya jika ingin menghancurkan seorang hambanya, pasti ia mencabut rasa malunya. Maka jika telah dicabut rasa malunya, kamu tidak akan menjumpai lagi kecuali ia membenci dan dibenci. Dan jika engkau tidak menjumpai kecuali ia membenci dan dibenci, dicabutlah rasa amanah darinya. Maka jika dicabut rasa amanah darinya, engkau tidak menjumpainya kecuali ia khianat dan mengkhianati. Dan jika engkau tidak menjumpainya kecuali ia khianat dan mengkhianati, dicabutlah kasih sayang darinya. Dan jika kasih sayang dicabut darinya, maka engkau tidak menjumpai kecuali ia dikutuk dan dilaknat. Dan jika engkau tidak menjumpai kecuali ia dikutuk dan dilaknat, maka dicabutlah buhul keislaman darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4054. Awal kehancuran seseorang dimulai dengan dicabutnya rasa malu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak tersendiri dan akhlak Islam itu adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4181. Hadis tersebut tidak berarti bahwa malu satu-satunya akhlak dalam Islam, akan tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah akhlak paling sempurna dalam Islam adalah rasa malu. Demi Allah itu merupakan salah satu makna yang indah bahwa akhlak Islam adalah rasa malu. Sebagai umat muslim, tentunya kita harus dan wajib mempunyai rasa malu sebagai identitas sebagai seorang muslim. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan melewati seorang sahabat dari golongan Ansar yang sedang mengomentari saudaranya tentang akhlak malu, agar ia sedikit mengurangi rasa malunya karena ia berpembawaan sangat pemalu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat tersebut, "Biarkanlah ia, karena malu itu sebagian daripada iman." Hadis riwayat Ahmad 121 dan 5372. Renungkanlah, andai kata sahabat tersebut sekarang ini berada di tengah-tengah kita, seberapa besarkah rasa malunya? Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hendak masuk Islam. Saat itu terdapat Aisyah radhiallahu anha. Maka Nabi bersabda, "Ya Fatimah, berbaiatlah kepadaku. Janganlah engkau menyekutukan Allah sedikit pun. Jangan mencuri, apalagi sampai berbuat zina." Ketika Fatimah mendengar kata zina, ia menutupi wajahnya dengan tangan yang disebabkan rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran dengan sikap yang diperlihatkan oleh Fatimah tersebut. Lalu Aisyah radhiallahu anha berkata, "Ya Fatimah, berbaiatlah engkau, karena seluruh wanita telah berbaiat tentang hal itu." Maka Fatimah pun berbaiat. "Di manakah engkau wahai Fatimah? Saat ini kami mencari wanita sepertimu." Aisyah radhiallahu anha berkata, "Saya memasuki rumahku, di dalamnya terdapat makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Aku berkata kepada diriku, ayahku dan suamiku. Lalu aku menanggalkan bajuku ketika Umar bin Khattab disemayamkan di samping Rasulullah dan ayahku. Aku menjadi malu untuk menanggalkan bajuku dan semakin kupertebal dalam memakai baju, karena aku malu terhadap Umar bin Khattab." Begitu mulia akhlak malu dari Siti Aisyah. Walaupun itu sebuah makam dan di dalamnya orang yang sudah meninggal, dia tetap merasa malu terhadap hal tersebut. Ia malu ingin menampakkan auratnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf karena saya pun dalam tahap belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.